Shalom saudaraku dan sahabatku yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Victor Cornelis dalam program tayangan PPKM, Pujian, Penyembahan, Kesembuhan, dan Mujizat. Saya percaya bahwa hanya kebaikan Tuhan yang akan menjadi alasan bagi setiap kita untuk mengalami kesembuhan dan mujizatnya. Dan malam hari ini kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian, pengagungan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang sangat mengasihi kita, Dia akan menjamah, Dia akan memulihkan kita, Dia akan memberkati kehidupan kita. Dan dengan fokus, dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi. Naikkan pujianmu, angkat suaramu, biarlah engkau bisa menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Naikkan pujian ini lagi bersama-sama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Engkau memberkati kami Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain
puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau layakkan, Engkau ampuni, Kau angkat hidup kami, Engkau memberkati. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengatakan ini kepadamu, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Engkau Tuhan yang selalu ada memberkati kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan kami anak kesayangan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kau jadikan biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami mau balas semua kebaikan-Mu selain dengan pujian, dengan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Ya, saya akan mengajak saudara untuk bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya menyembah Tuhan, bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, tetapi mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikop dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah Anugerahku Cukup Bagimu. Saudara bisa simak dan saudara terima firman Tuhan ini menjadi kebenaran, menjadi kehidupan yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang mengubahkan hidup kita. Sesungguhnya tidaklah berguna bagiku untuk bermegah. Aku akan terus menyampaikan penglihatan dan pewahyuan dari Tuhan. Aku mengenal seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lalu. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Namun Elohim mengetahuinya. Orang itu dibawa sampai ke langit yang ketiga dan aku juga tahu orang itu. Entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus
Dan ia mendengar kata-kata yang tak terucapkan, yang manusia tidak boleh mengucapkannya. Tentang orang itu aku bermegah, dan aku tetap akan bermegah bukan demi diriku sendiri, kecuali dalam kelemahan-kelemahanku. Sebab jika aku ingin bermegah, aku ini bukan orang bodoh, karena aku akan mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diri supaya jangan ada orang yang menganggap aku lebih daripada yang ia lihat atau dengar dari aku. Supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasanya pewahyuan itu, maka sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan supaya ia menggocoh aku, sehingga aku jangan meninggikan diri. Mengenai hal itu aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkannya daripadaku. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu, dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan, demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Rasul Paulus disebut sebagai a man of grace, seorang pria yang penuh dengan anugerah. Dan memang kenyataannya anugerah Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa di dalam kehidupan dan pelayanan Paulus ini. Dia disebut sebagai seorang rasul anugerah atau tokoh anugerah yang mendapatkan, menerima anugerah, kemudian dia menyampaikan Injil anugerah karena dia mendapatkan pewahyuan itu. Dan dia juga seorang yang banyak menulis tentang charis, tentang grace, tentang anugerah. Rasul Paulus ini memang sosok yang saya katakan komplit, ya, serba komplit. Dan Tuhan memakainya untuk memberitakan Injil anugerah kepada orang-orang Yunani atau bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan para teolog itu menulis tentang Rasul Paulus ini. Mereka mendeskripsikan Paulus. Mereka menyebutkan bahwa Paulus ini seorang yang rasul anugerah, yang punya otak, punya pemikiran Yahudi. Dan dia berbahasa Yunani. Kemudian Paulus ini disebut sebagai orang yang punya otak Yahudi, berbahasa Yunani, dan memiliki hati seorang Kristen sejati sebagai pengikut Kristus. Dan Tuhan memperlengkapi Rasul Paulus ini dengan karisma yang besar, dengan pengetahuan yang sangat luas. Dan untuk ukuran orang-orang yang hidup pada zamannya, pada masa itu, Paulus ini punya kemampuan berbahasa yang sangat baik. Dari tulisan-tulisan yang kita lihat, dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus, memang gaya penyampaian berbahasanya itu memang sangat bagus. Dia memiliki kepandaian jauh di atas rata-rata. Dia mengenyam pendidikan yang sangat baik. Dia jebolan atau lulusan dari Universitas Tarsus dengan guru besar yang sangat terkenal pada waktu itu, yang terkemuka, yang ternama, yaitu Profesor Gamaliel. Dia murid kesayangan dari Gamaliel, guru besar yang mengajar pada waktu itu. Jadi Rasul Paulus ini seorang yang memiliki karakter yang sangat kuat, dengan dedikasi yang tinggi dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam membagikan Injil anugerah yang dia terima dari Tuhan. Dan selain itu dia adalah seorang yang memiliki status sebagai warga negara Roma, dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Rasul Paulus ini menulis pengalaman rohani dari ayat yang kita baca. Dia pernah mengalami satu peristiwa pengalaman rohani di 2 Korintus pasal yang ke-12 ini. Dan kemudian dia menulis tentang pengalamannya itu. Ada seorang yang diceritakan bahwa 14 tahun yang lampau pada waktu itu, yaitu dirinya sendiri, dia diangkat sampai ke surga pada tingkat yang ketiga, Firdaus, the highest level of heaven. Tempat di mana Paulus tidak dapat mengungkapkan dengan bahasa bumi betapa mulianya kemuliaan yang dia lihat, betapa indahnya keindahan-keindahan yang tidak bisa dia katakan, tidak bisa dia ungkapkan dengan bahasa manusia.
pengalaman yang spektakuler yang belum tentu dialami oleh orang-orang yang masih hidup pada masa itu. Jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus ini orang yang banyak sekali mengalami tanda-tanda mujizat di dalam pelayanan, dalam pemberitaan anugerah. Dia mengalami banyak pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan misinya. Selain itu juga kita melihat bahwa Paulus ini menerima banyak berkat yang menopang keperluannya, menopang pelayanannya. Meskipun Paulus berkata bahwa dia tetap bekerja dengan tangannya sendiri. Dia sebagai pembuat tenda. Dia tidak menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia, meskipun dia membutuhkan banyak dana, dukungan, tetapi dia tetap menunjukkan sebagai seorang yang rajin, yang bekerja, membuat tenda. Jadi Bible memperlihatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus ini seorang yang dilimpahi dengan anugerah Tuhan yang sedemikian rupa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara juga seorang yang dilimpahi dengan anugerah Tuhan? Apakah kita dilimpahi dengan anugerah Tuhan? Ya, Dia Tuhan yang berlimpah dengan anugerah. Saya percaya Dia mengaruniakan, Dia memberikan anugerahnya kepada setiap kita yang dikasihinya. Tapi ketika Tuhan menganugerahkan, Dia memberikan karunia, Dia memberikan anugerah itu, ada orang-orang juga yang kemudian menyalahgunakan anugerah itu. Sehingga Paulus pernah bertanya, apakah dengan anugerah yang berlimpah-limpah, kemudian kamu akan menjadi orang yang jatuh dalam dosa, melakukan banyak dosa? Ya, Tuhan telah menganugerahkan, mengaruniakan anugerahnya. Namun manusia itu akan menyelewengkan anugerah itu. Manusia kebanyakan akan menyalahgunakan untuk hal-hal duniawi, untuk keegoisan dirinya sendiri. Manusia akan bertingkah ini dan itu atas nama anugerah Tuhan. Oleh karena itu Paulus bertanya, apakah dengan anugerah yang berlimpah-limpah, kemudian engkau akan hidup di dalam dosamu? Tentu tidak. Pada ayat yang kita baca tadi Tuhan berkata bahwa cukuplah anugerahku bagimu. Jadi bukankah anugerah Tuhan itu sangat berlimpah-limpah? Tapi kemudian mengapa Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi Tuhan berkata cukuplah anugerahku. Kita melihat bahwa seakan-akan Tuhan sendiri yang membatasi anugerahnya bagi kita. Atau sebaliknya mungkin dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa anugerah yang telah Dia berikan kepada kita itu adalah anugerah yang sangat cukup. Yang dimaksud dengan cukup di sini adalah anugerah itu sanggup untuk mengatasi setiap masalah-masalah kita. Anugerah itu cukup untuk mengatasi setiap persoalan, setiap penderitaan hidup yang kita alami. Sehingga yang dikatakan kepada Rasul Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Mari kita merenungkan bersama-sama. Paulus ini pernah mengalami peristiwa rohani yang spektakuler, tadi kita sudah baca. Dia dibawa ke surga, tingkat yang ketiga. Namun kemudian dia berkata, Rasul Paulus sendiri yang berkata agar tidak meninggikan dirinya atas pewahyuan yang dia terima. Maka sebuah duri dalam daging diberikan kepadanya. Sebuah duri bagi dagingnya. Di dalam dagingnya ada duri kecil yang menyakitkan dia. Dan duri ini memang akan terasa pedih ya. Duri ini akan membuat rasa sakit dan penderitaan yang akan dirasakan, dialami oleh Paulus itu sepanjang hidupnya. Makanya Paulus berdoa, Tuhan tolong supaya disingkirkan. Aku sudah 3 kali minta kepada Tuhan untuk menyingkirkannya daripadaku. Paulus berdoa untuk hal ini. Dia minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Nah, banyak peneliti Bible yang mencari tahu, kepo ya. Ini apa sih yang dimaksud dengan duri dalam dagingnya Paulus? Kita melihat Paulus menyebutkannya dalam daging. Dan memang kecenderungan manusia daging itu sesuatu yang suka memberontak sama Tuhan, memuaskan dosa, melawan Tuhan. Itu daging, keinginan daging itu kedagingan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan duri dalam daging Paulus itu? Ada yang berkata begini, ada yang berkata tentang kekurangan atau kelemahan atau cacat
yang ada di tubuhnya Paulus, cacat yang permanen tentunya. Atau mungkin ada lagi yang berkata tentang satu penyakit atau cedera fisik yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya karena dia menghadapi banyak musuh. Dia dipukulin, dia ditonjok, dia dilemparin batu, dia mengalami banyak aniaya secara fisik. Ada juga yang mengatakan tentang cacat pada mata Paulus, dia mengalami sakit trakoma. Ada juga yang lain berkata bahwa Paulus itu punya kelemahan, yaitu dia gagap berbicara. Sehingga ada dalam tulisannya dikatakan dia itu lebih hebat bicara melalui suratnya. Jadi waktu dia nulis surat itu lebih hebat daripada ketika dibandingkan dia bertemu dengan orang, berbicara di depan orang secara langsung. Mungkin gemetar ya, karena Paulus itu dianggap seperti orang yang gagap begitu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Paulus itu mengalami gangguan sepanjang hidupnya. Gangguan apa? Yang dimaksud adalah gangguan di dalam sikap pembawaannya, sifatnya. Dia ini seorang yang kolerik, dia seorang yang keras, dia orang yang mungkin mudah marah, sifat yang temperamental, sehingga banyak orang yang memusuhi, nggak suka sama Paulus. Orang banyak itu kemudian akan menghambat pelayanannya, merusak reputasinya Paulus. Bahkan orang-orang itu ingin membunuh dia karena sifatnya yang temperamental itu. Membuat banyak orang jadi tersinggung, kecewa, marah, sakit hati terhadap Paulus ini. Jadi kita melihat ada banyak orang berusaha untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan duri dalam daging itu. Nah, apapun wujudnya, intinya adalah begini. Intinya adalah Paulus itu dibuat sangat terganggu dengan yang namanya duri dalam daging. Mungkin dia juga merasa malu dengan yang namanya duri dalam daging ini. Di ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 7 dikatakan, supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasanya pewahyuan itu. Jadi ada sesuatu yang sangat hebat, luar biasa yang dialami oleh Paulus, dan Paulus berkata bahwa aku tidak meninggikan diri supaya aku tidak meninggikan diri karena luar biasanya pewahyuan itu, maka sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu apa? Yaitu utusan setan. Paulus menulis utusan setan supaya ia menggocoh aku sehingga aku jangan meninggikan diri. Jadi dua kali diucapkan oleh Paulus di situ, supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi ada utusan setan yang datang mengganggu, menggocoh Paulus, membuat Paulus mengalami aniaya, penderitaan. Dan kita tahu bahwa Paulus ini utusan atau duta Kristus untuk membawa berita pendamaian, Injil anugerah kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sehingga tidak usah heran jika kemudian setan juga akan memerintahkan utusannya, memerintahkan orang-orangnya untuk apa? Mengganggu, menghambat, menghalangi pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga dia mengalami seperti yang tadi kita sudah baca, dia mengalami kelemahan, dia mengalami penderitaan. Dan sebagai manusia biasa, Paulus ini merasakan bahwa duri itu memang benar-benar menusuk-nusuk. Duri itu membuat dirinya kesakitan. Mungkin suatu saat dia terucap dari mulutnya, aduh. Dia mengeluh, dia mengaduh, dia bergumul karena duri ini. Sampai-sampai kemudian mungkin dia udah gak tahan lagi, dia minta sama Tuhan untuk menyingkirkan duri ini. 3 kali dia minta sama Tuhan supaya ini bisa disingkirkan. Karena memang mengganggu dan menyakitkan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah anugerahku. Dan kita tahu bahwa Paulus ini seorang yang diberkati dengan anugerah yang berlimpah. Dan ketika dia mengalami duri di dalam daging ini, mengapa Tuhan berkata kepadanya, cukup anugerahku bagimu? Mengapa Tuhan berkata kepada Paulus, cukup, sudah cukup? Sepertinya seakan-akan Tuhan membatasi anugerahnya. Mengapa sih Tuhan itu tidak berkata begini, anugerahku berlimpah-limpah bagimu, jangan takut, hai Paulus. Kenapa Tuhan nggak ngomong gitu? Tetapi Tuhan malah berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Nah, peristiwa duri dalam daging ini muncul setelah apa? Setelah Paulus itu mengalami peristiwa yang supranatural dengan Tuhan. Dia alami pengalaman rohani, dibawa ke surga. Dan pada umumnya,
orang-orang yang mengalami hal yang spektakuler begitu, hal-hal yang mungkin dikatakan dunia lain, dunia yang berbeda, hal-hal yang rohani, spektakuler yang tidak pernah dialami oleh orang-orang gitu. Jadi itu akan menjadikan seseorang itu sombong, bermegah diri, karena dirinya dianggap lebih hebat. Orang lain nggak ngalami, saya yang mengalami. Nah, akan mengalami kecenderungan seperti itu. Tuhan itu hebat. Katakan amin. Katakan bersama dengan saya punya Tuhan yang hebat. Namun, saudara, manusia di dalam daging ini banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Manusia di dalam daging ini banyak kelemahannya. Oleh karena itu Tuhan berdiam di dalam diri manusia melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Supaya dia bisa menuntun kita, menuntun manusia untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik. Karena apa? Daging ini lemah, sangat lemah. Roh itu penurut tapi daging lemah. Nah, Paulus ini dilimpahi dengan anugerah yang berlimpah, sangat berlimpah dari Tuhan. Sangat-sangat hebat, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Namun, saya mau sampaikan ini kepada saudara, dia dicegah oleh Tuhan. Dicegah untuk apa? Untuk dia melakukan penyimpangan-penyimpangan atau penyalahgunaan. Jangan sampai kemudian dia bermegah, dia sombong. Apalagi dikatakan keangkuhan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Jangan bermegah karena itu, tapi bermegahlah karena Tuhan. Jadi dalam kemanusiaannya yang terbatas, memiliki kelemahan-kelemahan ini, Tuhan itu mencegah supaya manusia itu nggak salah dalam bersikap, nggak salah dalam berperilaku. Paulus mengalami pergumulan sendiri. Paulus itu memang punya beban tersendiri dalam kehidupannya. Dan sebagai manusia biasa, kita juga terbatas. Kita banyak kelemahan-kelemahan. Dan kita banyak kecenderungan-kecenderungan yang seringkali bertentangan dengan keinginan-keinginan Tuhan. Betul nggak? Sehingga seringkali manusia akan lebih menghargai, mengandalkan dirinya, menunjukkan kehebatannya daripada bermegah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara dan saya setiap pagi, itu sebenarnya kita mengalami yang namanya anugerah Tuhan. Setiap hari bahkan. Dan anugerah Tuhan itu baru untuk kita. Yang kita alami seringkali tidak semua keinginan-keinginan kita memang dipenuhi oleh Tuhan. Bukan keinginan yang dipenuhi. Tetapi dia melimpahkan kepada kita segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Dan dia tahu. Makanya Yesus berkata bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun. Apapun juga. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sebab Bapamu yang di surga tahu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi untuk semua keperluan kita, Bapa kita yang di surga itu tahu. Bukan hanya tahu, tapi dia mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Untuk urusan makan, Tuhan itu melimpahkan anugerahnya bagi kita. Mengapa saya mau katakan seperti itu. Mengapa saya mengatakan hal itu? Bahwa untuk urusan makan ya, bukan untuk yang lain. Untuk urusan makan saja, Tuhan itu sudah menunjukkan kepada kita anugerahnya. Coba saudara perhatikan. Pertanyaannya gini, kenapa sih saudara setiap hari harus makan? Kenapa saudara harus makan setiap hari? Kebanyakan orang makan karena apa? Karena lapar. Mulai terasa lapar, perutnya mulai bunyi, keroncongan katanya. Karena perutnya lapar, karena dia mulai didorong dengan rasa lapar, makanya dia makan. Betul kan? Biasanya orang kan begitu. Namun beberapa ahli gizi atau dokter yang berkaitan dengan kesehatan, dengan gizi, dengan makanan, ya, ahli-ahli gizi ini akan berkata begini. Mereka akan memikirkan, mereka akan berusaha untuk meneliti keperluan-keperluan makanan ini bagi tubuh kita. Mengapa perlu air di dalam tubuh kita? Karena ternyata kita ini 80% itu adalah air di dalam tubuh kita. Mengapa kita perlu yang namanya kalori? Ternyata diperlukan untuk kita melakukan aktivitas kegiatan kita. Kalorinya harus cukup. Sehingga menghasilkan energi yang baik. Harus ada protein. Disupport dengan kalsium. Ada zat-zat yang lain. Zat besi mungkin, sodium, kalium. Dan semua zat itu diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga kemudian tubuh itu menjadi sehat, menjadi bugar, menjadi fit, menjadi kuat. Ya. Namun banyak orang nggak memikirkan bahwa makanan itu
memerlukan kalori, protein, ini segala macam zat-zat itu. Banyak orang begitu lapar ya makan gitu. Yang penting makan dan kenyang. Itu yang dipikirkan oleh orang pada umumnya. Nah, pertanyaannya begini, pernahkah kita bersyukur bahwa tubuh kita itu tetap sehat? Meskipun mungkin pola makan, cara makan, gaya makannya seperti itu. Dalam beberapa waktu, tubuh kita tetap sehat. Mungkin orang berkata, ya masih muda makannya ugal-ugalan, masih muda makannya seperti itu. Nanti kalau sudah tua, keadaannya sudah mulai menurun, baru mengalami kelemahan-kelemahan, baru mengalami sakit, baru keluar semua penyakitnya. Coba kita lihat sama-sama informasi tentang jantung manusia. Banyak orang hanya merawat yang di luar tapi lupa untuk melihat yang di dalam. Ada sebuah informasi tentang jantung manusia. Jantung kita ini memompa darah kira-kira 70 sampai 75 detak setiap menit, 70 sampai 75. Dan jantung yang sehat ini dapat memompa darah sebanyak 2000 galon. Dipompa sebanyak kira-kira 2000 galon, kemudian melewati 60 ribu mil melalui pembuluh-pembuluh darah setiap hari. Jadi yang dilewati jaraknya itu 60 ribu mil setiap hari. Dan kita tahu bahwa jantung kita itu nggak berat-berat amat. Jantung itu beratnya hanya sekitar 11 ons. Nggak berat ya. Jadi waktu kita punya jantung yang sehat, setiap hari jantung kita itu akan menghasilkan energi yang besar. Energi sebesar apa? Sebesar dari penelitian ini dikatakan bahwa energi yang besar seperti sebuah truk. Ada truk yang melaju sejauh 20 mil, itu yang dihasilkan oleh energi yang melalui jantung kita yang sehat. Jadi kalau dihitung berdasarkan umur manusia rata-rata, maka jarak tempuh tadi itu dipompa, kemudian masuk ke pembuluh darah dengan energi yang seperti truk yang melaju sejauh 20 mil itu. Jika dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan usia rata-rata manusia, maka itu sama jauhnya dengan perjalanan pergi pulang ke bulan. Jauhnya sama seperti itu. Jadi saudara bisa lihat, saudara bisa bayangkan kekuatan yang menakjubkan dari jantung saudara yang sehat. Jantung kita yang sehat itu seperti itu. Sudahkah pernah engkau bersyukur untuk jantungmu yang sehat, yang baik, yang berdetak? Sudahkah kita bersyukur untuk ini? Atau kita jalani hidup kita karena sudah terbiasa bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Itu organ yang vital yang ada di dalam tubuh kita, yang tidak terlihat. Tetapi memegang peranan yang super penting, sangat penting dalam seluruh kegiatan hidup kita. Belum lagi ya, organ tubuh yang lain. Banyak yang tersembunyi di balik kulit ini, di balik daging ini, di dalam tubuh yang tidak kita lihat. Jadi, tanpa kita berdoa kepada Tuhan, minta yang baik, Tuhan itu sudah mengaruniakan kesehatan bagi kita. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Bagi kita, saudara, bagi saya, apa yang kita lakukan? Kita merawat dan kita memelihara kesehatan itu. Tuhan sudah mengaruniakan oksigen, Tuhan sudah mengaruniakan sinar matahari, bahan makanan yang kita bisa olah. Tuhan memberikan kepada kita bakat-bakat, talenta-talenta, keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan. Tuhan juga mengirim orang-orang yang baik, yang nggak kita kenal, yang bisa mensupport kita, menolong kita, membantu kita untuk bekerja sama bagi kemajuan-kemajuan, mencapai hasil-hasil untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan telah memberikan kepada kita berjuta-juta anugerah yang berlimpah. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Setuju, katakan amin. Nah, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata begini, bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang kita minta atau pahami, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kenapa dia bekerja? Karena dia hebat, dia itu sanggup melakukan yang luar biasa. Kita percaya Tuhan itu baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Kita percaya bukan hanya baik, tapi Dia berkuasa.
Anugerah Tuhan berlimpah. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, dari kebinasaan, dari kuasa maut, dari kematian. Dia Tuhan yang menyelamatkan kita selama kita hidup di bumi. Dia Tuhan yang menjaga kita dari kecelakaan. Dia menjaga agar kita tidak celaka. Dia memberikan rambu-rambu kepada kita. Dia membatasi ini itu supaya kita tidak kebablasan. Hidupnya nggak ngawur, nggak asal-asalan. Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kita supaya kita ini diberikan arahan, diberikan nasihat, diberikan peringatan. Ini ada bahaya yang akan mencelakakan kita. Tuhan itu memberikan signal-signal kepada kita untuk kita responi dengan baik, dengan benar. Tuhan itu baik, rencananya itu baik, semua yang Tuhan lakukan itu baik, keinginannya itu baik, tujuannya Tuhan baik karena Dia Tuhan yang baik. Jadi ayolah kita meresponi kebaikan Tuhan ini dengan baik juga. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kehendaknya, bukan untuk kesombongan diri kita. Kita membanggakan diri, kita bermegah atas diri kita sendiri. Kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, dan kita lupa sama Tuhan. Jika kita makan tanpa batas, tanpa dibatasi, kalau kita bekerja tanpa batas, tanpa istirahat, kalau kita ada di sebuah kedudukan posisi tanpa batas waktu juga, kalau kita berbicara juga tanpa kendali, ngawur ngomongnya, asal-asalan, mungkin kita menghabiskan uang untuk foya-foya tanpa batas, semua yang dilakukan tanpa batas, tanpa kendali dari anugerah Tuhan, maka semua itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tuhan itu baik, Tuhan memberikan anugerahnya. Tapi kalau kemudian kita menjadi orang yang tanpa batas, tidak meresponi anugerah Tuhan dengan baik, tidak menggunakan anugerah Tuhan dengan baik, tidak hidup di dalam anugerah Tuhan dengan baik, maka itu akan menghancurkan kehidupan kita. Tubuh akan bisa jadi sakit, lemah, tidak kuat, tidak berdaya, tergeletak di rumah sakit, alami ini, itu, nggak bisa melayani Tuhan, tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Kemudian bisa terjadi karena yang ngawur tadi itu, banyak musuh, karena kesombongan, karena keangkuhan. Mungkin itu akan menjadi awal dari sebuah kehancuran dalam kehidupan yang sebenarnya Tuhan berkati. Tetapi kita sendiri kemudian menjadi ugal-ugalan, kita membuat kehidupan itu jadi berantakan karena diri kita, karena pilihan kita, karena kemauan kita, karena daging kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada kita, sama seperti yang dikatakan kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu. Anugerah Tuhan itu berlimpah, bagaikan air terjun yang deras, tiada henti, tercurah dengan limpahnya. Bahkan melampaui apa yang kita sadari, melampaui apa yang kita pikirkan. Namun, anugerah Tuhan itu juga sangat cukup bagi kita. Katakan, anugerah Tuhan cukup bagi saya. Cukup untuk apa? Cukup untuk menjaga kita, sehingga kita tidak menyalahgunakannya. Anugerah Tuhan itu cukup untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kematian, dari kebinasaan, dari jalan-jalan kita yang sesat. Cukup untuk menjaga kita dari kesalahan-kesalahan, cukup untuk menjaga kita, membuat kita itu tidak memandang diri kita ini orang yang angkuh, sombong, mengandalkan kekuatan, kehebatan kita. Tetapi anugerah Tuhan cukup untuk menolong kita tetap memandang kepada Tuhan. Memandang kebaikan Tuhan, memandang anugerah Tuhan, bersyukur sama Tuhan sebab kita punya Tuhan yang hebat. Duri itu memang tidak nyaman bagi Paulus. Namun duri itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang menyelamatkan Paulus. Menyelamatkan dari kesombongan, menyelamatkan dari kelalaian, menyelamatkan dari kecerobohan, dari memegahkan diri sendiri, dari bahaya kejatuhan, sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, keinginan-keinginan daging, sehingga bisa membelokkan rencana Tuhan dari kehidupan Paulus. Dan firman Tuhan tadi berkata, saat Paulus lemah, Kristus menjadi kekuatannya. Anugerah itu menjadi kekuatan Paulus untuk menolong, menopang kehidupan Paulus. Dan anugerah yang diterima oleh Paulus itu juga akan menopang kita, menolong kita, baik saat ini maupun nanti dalam kekekalan. Ada satu ayat yang kita pernah baca.
Orang benar itu pernah jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Betul ya? Pernah mengalami sampai tidak tergeletak. Kenapa tidak sampai tergeletak? Karena Tuhan menopang tangannya. Sudahkah engkau bersyukur untuk anugerah Tuhan? Sudahkah engkau bersyukur untuk kebaikannya yang berlimpah, kemurahan yang berlimpah? Sudahkah engkau bersyukur untuk anugerahnya yang selalu cukup buat kita? Hari ini cukup anugerah Tuhan, baru bagi kita. Dan cukup bagi kita untuk hari ini. Setiap hari anugerah Tuhan itu cukup untuk menopang kita, menjaga kita. Dan setiap hari anugerah Tuhan itu selalu baru buat kita. Besok ada anugerah lagi yang cukup yang diberikan kepada. Bukalah matamu, engkau akan lihat anugerah Tuhan itu menopang lagi, menolong lagi. Bahkan memberikan banyak hal yang baru dalam kehidupanmu. Engkau alami kesembuhan, engkau alami mujizat, engkau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan karena ada anugerah Tuhan yang berlimpah itu. Yang cukup untuk menopang, menolong, memulihkan, memberkati hari-hari kita. Sebelum kita berdoa, mari kita mensyukuri semua anugerah Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Bersyukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami. Engkau adalah roh anugerah. Engkau tinggal di dalam hidup kami. Engkau menuntun, Engkau menjamin, Engkau mengubahkan hidup kami. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau membuat kehendak Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan program ini, alami anugerah Tuhan yang berlimpah, alami pertolongan Tuhan, Engkau terima kesembuhan, Engkau terima mujizat yang luar biasa. Bahkan yang tidak pernah Engkau pikirkan, yang tidak pernah Engkau bayangkan, sedang terjadi sangat baik di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mengalami banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau akan alami pertolongan-pertolongan Tuhan. Engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Ketika engkau ada di masa-masa yang sulit, engkau ada di masa sekelilingmu jatuh, sekelilingmu mengalami kematian, sekelilingmu tidak berdaya di masa pandemi seperti ini, engkau alami banyak kebaikan Tuhan. Keadaan yang tidak baik tidak dapat menghentikan Tuhan untuk menolong engkau. Engkau akan mengalami banyak privilege dari Tuhan. Engkau akan mengalami kemurahan-kemurahan Tuhan yang spektakuler terjadi di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Alamilah mujizat di rumahmu. There is miracle in your house. Jadilah langganan mujizat. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.